Apa Nona Kim ingin menulis iklan cari jodoh untuk saya? Saya kira Dokter Lukas sudah tidak perlu mencari jodoh lagi. Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya. Namun keinginannya tidak terpuaskan. Lukas yang turun dari taman atap langsung menuju ke kantor ayahnya, Dr. Lukman Hardian, komisaris utama dari Hardian Group Hospital. Melihat putra tunggalnya masuk ke dalam ruang kantornya, Dr. Lukman langsung bertanya, "Bagaimana dengan wawancara tadi?" "Nona Kim itu sangat cantik kan?" katanya sambil tersenyum lebar. Saat pertama kali melihatnya, Papa langsung berpikir kalau dia adalah seorang gadis muda yang sangat cantik. Setelah berbincang-bincang dengannya, Papa juga merasa kalau dia seorang gadis yang penuh sopan santun dan tahu tata krama untuk masyarakat kelas atas. Dengan wajah dan temperamen yang dimilikinya, akan mudah bagi Nona Kim untuk bergaul di kalangan kita. Sungguh sayang kalau dia hanya bekerja sebagai seorang jurnalis. Lukas mengangkat satu sudut alisnya dengan sedikit perasaan heran. Jarang Lukas melihat Papa memuji orang seperti ini. Sepertinya Papa sangat kagum padanya. Kapan pertama kali Papa kenal dengan Nona Kim? Raut wajah Dr. Lukman terlihat seperti mengingat sesuatu yang menyenangkan hatinya. Senyuman tipis dan sinar mata yang terlihat lembut membuat Lukas bertanya-tanya dalam hati. Sepertinya pertemuan itu meninggalkan kesan yang mendalam untuk Papa. Seperti baru tersadar dari lamunannya, Dr. Lukman menjawab pertanyaan Lukas dengan suara yang terdengar sedikit malu. Saat Papa pertama kali bertemu dengannya dalam sebuah konferensi pers, pertanyaan tajam dan keras darinya hampir saja mempermalukan Papa di sana. Untung saja, Papa bisa menjawab semua pertanyaan darinya dengan baik. Setelah konferensi itu, Papa langsung menyelidiki jurnalis Kim. Ternyata, dia lumayan terkenal di bidang jurnalistik. Ia terkenal karena banyak orang mendapat kesulitan saat mendapat pertanyaan darinya. Temperamen dan karakternya yang lugas, lurus, dan keras juga sangat berlawanan dengan penampilan luarnya yang terlihat elegan dan lembut. Selain itu, Papa juga mendengar kalau dia juga sangat berani dalam mengejar berita-berita yang sensitif dan berbahaya. Sambil menghela napas, Dr. Lukman melanjutkan. Penampilannya yang hanya seperti seorang gadis kecil sangat menipu. Papa sampai sempat meremehkannya. Tapi, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkannya bisa membuat Papa merasa terpojokkan. Saat ada kesalahan bicara sedikit, langsung dicecar. Saat itu, Papa sampai gugup menghadapinya. Wawancara tadi sepertinya tidak separah yang Papa katakan. Jadi, tadi Joan memang sedikit lebih lunak dari biasanya. Perasaan hangat tumbuh di hati Lukas. Senyum kecil yang terlihat lembut muncul di wajahnya saat dia mengingat perbincangan dengan Joan tadi. Dr. Lukman yang masih berbicara tentang Joan tampaknya tidak terlalu memperhatikan.
Senyuman yang tiba-tiba muncul di wajah Lukas. Dengan semangat dia melanjutkan. Otaknya juga sangat cerdas. Dia seperti bisa menangkap semua detail kecil dari masalah yang ada. Setelah mengatakan semua itu, Dr. Lukman lalu tertawa dan berkata, "Sebenarnya, Papa mengaguminya karena dia mengingatkan Papa pada mamamu. Wanita cerdas yang cantik dan elegan. Terlihat lembut di luar tapi ternyata sangat tangguh dan ulet di dalam." Dengan nada bercanda dia lalu berkata lagi, "Kalau saja anak laki-laki Papa bukan cuma kamu saja, Papa pasti akan berusaha untuk mengambil Nona Kim jadi mantu Papa." Lalu dengan senyuman dan gerakan tangan yang mengusir, Dr. Lukman berkata lagi, "Hari ini kamu tidak ada jadwal tugas. Balik saja, ajak Vanessa untuk nonton atau makan. Dia sudah banyak komplain ke mama kamu." Lukas keluar dari ruang kantor papanya, lalu menelpon Vanessa untuk diajak nonton dan makan malam. Seingatnya ada film romantis yang ingin Vanessa tonton. Sebelum Lukas menelpon, Vanessa sedang berceloteh di depan Stefan. Dia bertanya-tanya tentang Lukas pada Stefan. Vanessa juga membicarakan topik-topik yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Terus terang, itu sangat mengganggu konsentrasi Stefan yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Tapi dengan sabar, Stefan tetap berusaha untuk membagi perhatiannya. Sejak kecil Vanessa adalah anak yang cerewet. Awalnya karena hubungannya dengan Mirna, Stefan juga tidak menyukai Vanessa. Dia tidak menganggap Vanessa sebagai adik dan selalu bersikap dingin kepadanya. Tapi Vanessa yang sepertinya tidak takut pada Stefan tanpa malu selalu berbicara dengan cerewet tiap kali ada kesempatan. Dari TK, SD, dan terus sampai sekarang, Vanessa akan menceritakan kegiatan-kegiatannya. Stefan sendiri bahkan tidak sadar sejak kapan hatinya mulai luluh dan mulai menganggap Vanessa sebagai adik. Stefan mulai berpikir kalau watak Vanessa berbeda dari Mirna, ibunya. Mirna, wanita bermuka dua yang serakah ini, selalu membujuk-bujuk ayah Stefan untuk segera membuat surat wasiat dan meminta sebagian dari saham ES Real Estate. Stefan selalu merasa kalau wanita gila harta ini sangat bodoh dan ceroboh. Stefan yakin kalau Mirna tidak benar-benar mencintai Pak Hendra. Tapi sebelum menikah dengan ayah Stefan, sepertinya dia tidak dengan jelas menyelidiki alasan kesuksesan ES Real Estate. ES Real Estate yang berdiri dengan kokoh dan sukses sekarang ini adalah hasil merger dari perusahaan konstruksi keluarga Sinaga dengan perusahaan konstruksi milik ayah Desti, kakek Stefan. Perusahaan keluarga Sinaga yang saat itu sempat goyah hanya bisa terselamatkan karena Pak Hendra menikahi Desti, pewaris tunggal perusahaan konstruksi Eka, demi menyelamatkan perusahaannya. Kalau sebelumnya Mirna lebih teliti dalam rencananya, dia juga akan mengetahui dalam perjanjian merger itu, legalitas kepemilikan saham dari keluarga Eka dan juga saham dari keluarga Sinaga hanya bisa diberikan kepada anak-anak hasil pernikahan Hendra Sinaga dengan Desti Eka. Kakek Stefan yang sangat cerdik
juga membuat klausul-klausul lain untuk mencegah Pak Hendra berbuat sesuatu yang bisa menyakiti Desti dan anak-anak yang mungkin didapat dari hasil pernikahan mereka. Meskipun Pak Hendra secara nominal adalah komisaris ES Real Estate, tapi saat ini persentase saham yang ada di tangannya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan saham yang dimiliki oleh putranya. Karena itu, tidak mungkin bagi Pak Hendra untuk bersedia membagi lagi saham yang masih ada di tangannya itu. Saat Stefan menginjak usia 21 tahun, sesuai perjanjian merger antara keluarga Eka dan Sinaga, semua saham dari keluarga Eka dan juga sebagian besar saham keluarga Sinaga telah jatuh ke dalam tangannya. Saat ini, Stefan adalah pemilik saham terbesar dari ES Real Estate. Jika mungkin Pak Hendra bersedia untuk membuat surat wasiat, hak waris dan pemegang kekuasaan di ES Real Estate masih akan tetap berada di tangan Stefan. Selama ini, Pak Hendra memang tidak pernah mengikuti bujukan dari Mirna itu. Tapi Stefan tidak akan pernah meremehkan ambisi yang dimiliki wanita itu. 2 tahun belakangan ini, Mirna sepertinya mulai berambisi lagi untuk bisa mendapatkan saham ES Real Estate yang ada di dalam tangan ayah Stefan. Sambil mendengarkan celotehan Vanessa, Stefan memikirkan informasi yang baru saja didapatnya tentang Mirna. Sepertinya dia sedang membutuhkan dana yang lumayan besar. Apa untuk membiayai berondong simpanannya? Pikir Stefan dengan sinis saat mendapat informasi kalau Mirna menyimpan beberapa berondong muda. Stefan langsung menertawakan kebodohan Pak Hendra. Memang pasangan yang serasi. Mereka berdua sama-sama punya simpanan di luar. Melihat wajah ceria Vanessa yang masih dengan cerewetnya menceritakan sesuatu, Stefan berpikir sejenak. Muka ceria yang masih terlihat polos akan kujaga sebaik mungkin. Jangan sampai dia meniru sifat Mirna. Kalau wanita serakah itu, karena dia Mama Vanessa, untuk sementara aku tidak akan berbuat apa-apa padanya. Tapi, kalau dia masih terus berusaha menjulurkan tangan serakahnya ke ES Group, jangan salahkan. Kalau aku memotong tangannya itu, meskipun selama ini Stefan tidak berhasil menemukan bukti atas campur tangan Mirna dalam kecelakaan Desti. Tapi apabila memang diperlukan, Stefan tidak akan ragu-ragu untuk memasukkan bukti itu. Dengan uang dan kekuasaan, bukti apapun bisa dibuatnya meskipun itu tidak benar. Keserakahan akan melahirkan kekerasan dan kekejaman. Kekayaan adalah labirin untuk menyesatkan. Saat seseorang sudah merasa hangat dan dapat makan dengan layak, berapa banyak dari kekayaan yang mereka gunakan? Bersambung. Nantikan di bab berikutnya. Tekan subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan